Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Cynthia, mahasiswa Universitas Nasional dari Prodi Sastra Indonesia dengan NPM 220015160008. Sini saya akan membahas hasil penelitian saya tentang bagaimana media memberitakan kasus rabies di Buleleng. Dan tidak lupa berterima kasih kepada Bu Hilma, dosen pengampu mata kuliah analisis wacana yang telah membimbing kami selama di kelas analisis wacana. Langsung saja kita masuk pada presentasinya. Analisis wacana kritis model Panjik pada pemberitaan online kasus rabies di Buleleng. Isi pada penelitian ini yaitu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat teknik penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, dan keenam kesimpulan. Pada latar belakang dari kasus ini yaitu rabies adalah penyakit infeksi yang ditularkan melalui gigitan, cakaran, atau kontak dengan air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Virus ini berasal dari keluarga Hedoviridae, khususnya virus Lissa. Penyakit ini hanya menyerang mamalia termasuk manusia karena mamalia seperti manusia, kera, anjing, kucing, dan hewan karnivora lainnya memiliki suhu tubuh berdarah panas yang mendukung perkembangan virus rabies. Serta demikian, resiko fatal ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin anti-rabies atau serum anti-rabies tergantung pada jenis dan tingkatan pemaparan luka akibat gigitannya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian analisis wacana kritis model Panjik juga pernah dilakukan oleh Pandi Setiawan, Andi Dwi Ahmad Prasetyo pada tahun 2022 dengan judul Analisis Wacana Kritis Model Panjik pada pemberitaan kasus pencabulan santri oleh Kiai Jombang dan media online. Di sini penelitian terdahulu ada 3, tetapi saya tidak memasukkannya semua. Dan untuk penelitian terdahulu yang kedua dengan judul Analisis Wacana Model Panjik pada surat kabar online dengan tajuk Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh Pandemi Online oleh Muhammad Muklis, Akbar, dan Hani Kusuma. Dan yang ketiga, penelitian terdahulunya dengan judul Analisis Wacana Kritis Berita Online Kasus Penipuan Travel Umroh Model Panjik oleh Riri Amanda, Erizal, dan Sahrul Ramadan. Persamaan dari ketiga penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan teori analisis wacana kritis Panjik yang berfokus pada ketiga dimensi yaitu teks, pengisi sosial, dan konteks sosial. Perbedaannya yaitu pada objeknya yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui struktur teks wacana, kognisi sosial, dan konteks sosial, serta mengetahui bagaimana pemberitaan ini dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bahaya rabies dan penanganannya. Untuk metode penelitiannya yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pospositisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik simak, catat, dan langkah-langkah dalam menganalisis datanya yaitu membaca seluruh teks berita dari CNN Indonesia, Kompas, dan Radar Bali. Untuk selanjutnya dengan mengumpulkan data kemudian dianalisis menggunakan teori Panjik. Hasil dan pembahasan. Ada 3 berita kasus rabies. Berita tersebut bersumber dari yang berbeda-beda. Untuk berita pertama itu diambil dari CNN Indonesia, dan untuk berita yang kedua itu diambil dari Kompas. Berita ketiga itu diambil dari Radar Bali ID. Berita ke-1 yang berjudul Balita di Buleleng, Bali meninggal karena rabies usai digigit anjing. Untuk pertama itu ada struktur makro, ada tema dan topik.
Tema dari berita ini, kematian balita perempuan akibat rabies yang disebabkan oleh gigitan anjing. Kedua, superstruktur, ada skema, di dalamnya itu ada summary, isi, story, dan penutup. Untuk summary pada berita ini, yaitu balita di Buleleng meninggal karena rabies digigit anjing. Dan untuk isinya, korban digigit anjing pada April 2023 tetapi tidak segera mendapatkan vaksin anti rabies. Gejala muncul beberapa minggu kemudian dan balita tersebut akhirnya meninggal dunia. Pemerintah Bali terus berupaya menekankan kasus rabies melalui vaksinasi hewan dan edukasi masyarakat. Penutup pada berita satu ini mengingatkan untuk segera menangani gigitan anjing dan memastikan vaksinasi rabies dilakukan secara rutin pada hewan peliharaan. Dan ketiga itu struktur mikro, semantik, ada latar, detail, dan maksud. Latar berita ini kejadiannya terjadi di Desa Pangku Paruk, Kecamatan Siliting, Kabupaten Buleleng, Bali. Kejadian pada hari Sabtu. Untuk detail ceritanya, pada berita ini mengungkapkan pasien balita tersebut memiliki riwayat gigitan anjing peliharaannya yang masih berusia 5 bulan. Pasien digigit sekitar 1 bulan lalu saat hendak mengambil mainannya di bawah kolong tempat tidurnya. Tak disangka-sangka, anjing peliharanya langsung menggigit lengan kirinya sampai mengakibatkan luka gores. Saat itu, balita tersebut tidak langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Maksud berita ini menginformasikan kepada semua tentang pentingnya penanganan medis segera setelah digigit anjing yang terinfeksi rabies. Dan untuk keempat itu ada struktur mikro, semantik. Di dalam itu ada bentuk kalimat, koheren, kata ganti. Bentuk kalimat ini deklaratif. Dalam berita ini memiliki informasi dengan jelas dan langsung pada intinya. Pada koherensi berita ini menggunakan kalimat-kalimat secara koheren, menceritakan kejadian dengan jelas dari awal kejadian penyebabnya hingga kematian, juga menjelaskan tentang rabies dan pencegahannya. Kata ganti yang digunakan dalam berita ini yaitu balita, pasien, dan iya. Dan kelima yaitu ada struktur mikro, ada stilistik, ada leksikon. Leksikon pada berita ini, kematian juga menjelaskan tentang rabies dan pencegahannya. Dan untuk keenam itu ada struktur mikro, retoris, grafik, metafora, dan ekspresi. Untuk ekspresi pada berita ini tidak ada, namun menjelaskan kondisi balita yang gelisah dan mengalami halusinasi. Berita kedua yaitu bersumber dari Kompas dengan judul Bocah Laki-laki di Buleleng digigit anjing rabies hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk yang pertama struktur makro, ada tema dan topik. Untuk temanya itu kasus rabies anak balita berumur 4 tahun. Untuk yang kedua superstruktur skema, di dalamnya itu ada summary, isi, story, dan penutup. Untuk summary berjudul Bocah Laki-laki di Buleleng digigit anjing hingga akhirnya meninggal dunia. Dan untuk isi berita ini, korban digigit anjing pada lengannya 3 bulan yang lalu sebelum meninggal, namun tidak dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Saat muncul gejala rabies seperti demam tinggi, nyeri pada kaki, dada, kesulitan menelan air, hingga gelisah saat terkena angin dan sensitif terhadap cahaya. Mulai muncul beberapa waktu, kemudian korban akhirnya dibawa ke RSUD Buleleng dalam kondisi parah dan meninggal dunia beberapa jam setelahnya. Penutup pada berita ini, peristiwa ini mengingatkan pentingnya pemberian vaksinasi segera setelah gigitan anjing untuk mencegah rabies yang mematikan. Untuk ketiga itu ada struktur mikro, semantik, ada latar, detail, dan maksud. Latar kejadian pada berita ini di Kabupaten Buleleng, Bali pada waktu Januari hingga November 2022. Meninggal pada 7 November 2022. Pada berita ini yaitu korban berusia 4 tahun mengalami gejala suspek rabies. Gejala yang dialami bocah laki-laki itu demam tinggi, sakit pada bagian kaki dan dada, nggak bisa menelan air, gelisah saat terkena angin, serta gelisah saat melihat cahaya.
korban digigit anjing pada lengan tangannya. Peristiwa itu terjadi pada 3 bulan yang lalu. Lalu korban dibawa ke RSUD Buleleng ketika kondisinya sudah parah. Tidak lama berapa jam kemudian nyawa korban tak bisa tertolong. Dan maksud pada berita ini itu menjelaskan kasus yang terjadi di Buleleng serta untuk memberikan informasi bahwa bahaya rabies, untuk menyadarkan masyarakat tentang perlunya vaksin. Dan untuk 4, struktur mikro itu ada sintaksis, yaitu ada bentuk kalimat, koheren, dan kata ganti. Bentuk kalimat dalam berita ini yaitu deklaratif dengan gaya penulisan yang langsung dan informatif. Berita ini adanya koheren di setiap paragraf berkaitan pada tema bahayanya rabies dan pentingnya penanganan cepat. Untuk 5 ada struktur mikro yaitu stilistik atau leksikon. Leksikon pada kata berita ini formal dan informatif. Kata-kata seperti suspek rabies, eliminasi anjing, dan isolasi lebih merujuk pada teknis masalah medis. Dan yang keenam itu ada struktur mikro, retoris, atau ekspresi. Ekspresi yang digunakan dalam berita ini itu lebih ke patal informasi, tetapi menggunakan kata nyawa korban tak bisa tertolong yang memberikan tentang keseriusan kasus tersebut. Untuk berita yang ketiga dengan judul diduga rabies, anjing tiba-tiba mengamuk, gigit warga di desa Panji Buleleng, korban belum dapat vaksin. Yang pertama itu ada struktur makro, ada tema atau topik. Tema dari berita ini itu 5 warga terkena rabies akibat gigitan anjing yang mengamuk dan keterlambatan pemberian vaksin karena menunggu hasil uji stempel otak anjing. Untuk yang kedua itu ada superstruktur, ada skema, summary, story, isi, dan penutup. Untuk summary pada berita ini dengan judul diduga rabies, anjing tiba-tiba mengamuk menggigit warga di desa Panji Buleleng, korban belum dapat vaksin. Dan isi pada berita ini, anjing tersebut tiba-tiba menyerang 5 warga yang sedang berada di sekitar desa. Korban mengalami luka gigitan yang belum mendapatkan vaksin. Pihak berwenang tempat telah mengambil stempel otak anjing untuk diuji di laboratorium untuk memastikan apakah anjing tersebut terinfeksi rabies. Serta untuk menutup pada berita ini pentingnya untuk segera mendapatkan vaksin setelah gigitan anjing untuk mencegah rabies masyarakat, himbauan peningkatan kewaspadaan. Di sini yang ketiga ada struktur mikro, ada semantik, latar, detail, dan maksud. Untuk latar pada berita ini, warga terkena gigitan anjing yang mengamuk di desa Panji, Kabupaten Buleleng dengan waktu berturut-turut dari tanggal 7 sampai ke tanggal 9 November. Untuk detail pada berita ini menjelaskan bahwa warga belum mendapatkan vaksin anti rabies karena masih menunggu hasil uji stempel otak anjing yang mengamuk itu pada hari berturut-turut. Dan pada maksud berita ini memberikan informasi terkait peristiwa serangan anjing yang diduga rabies mengamuk menggigit warga dan pemberian vaksin pada warga setelah uji stempel karena ada keterbatasan stok vaksin. Keempat, di sini ada struktur mikro, ada sintaksis, bentuk kalimat, koheren, dan kata ganti. Bentuk kalimat dari berita ini, opini ini berbentuk informatif dengan jelas menceritakan mengenai peristiwa kasus rabies. Dan untuk koherennya itu di sini ada beberapa kutipan atau data, yaitu hasil dari BBY cepet kok, hanya 1-2 hari sudah keluar hasilnya. Memang sekarang ada perbedaan shop karena stok vaksin terbatas, kata Sumarti. Dan kata ganti pada berita ini adalah ia dan mereka. Dan kelima, di sini ada struktur mikro stilistik leksikon. Unsur leksikon seperti vaksin anti rabies lebih formal, sedangkan kata mengamuk memberikan kesan menegangkan pada kasus ini. Dan yang keenam itu struktur mikro, retoris, grafis, metafora, dan ekspresi. Ekspresi pada berita ini menjelaskan pada anjing yang lagaknya seperti rabies, mengamuk, atau menyerang warga.
Di sini ada kognisi sosial sama konteks sosial. Kognisi sosial pada kasus ini mencerminkan bagaimana masyarakat memproses informasi mengenai rabies dan bahayanya. Meskipun ada pemahaman umum bahwa rabies merupakan penyakit yang serius dan mematikan, banyak individu yang belum memiliki kesadaran penuh tentang pentingnya tindakan medis cepat seperti vaksinasi setelah digigit hewan. Anggapan bahwa luka kecil tidak berbahaya dan dapat diatasi dengan perawatan rumah tangga menjadi bukti adanya kesenjangan dalam pengetahuan masyarakat. Selain itu, emosi seperti ketakutan dan kemarahan sering mempengaruhi tindakan spontan seperti membunuh hewan yang terduga rabies tanpa mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih rasional seperti melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Dari sisi struktural, terbatasnya akses masyarakat ke fasilitas kesehatan, kekurangan stok vaksin rabies, dan prosedur administratif yang lambat menjadi kendala utama. Hal ini diperburuk dengan kurangnya program edukasi kesehatan dan interaktif dan efektif di masyarakat, hingga pemahaman tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan rabies masih rendah. Secara kultural, faktor kepercayaan lokal dan kebiasaan tradisional seperti menangani luka secara mandiri di rumah juga turut berperan dalam memperlambat respon terhadap kasus rabies. Situasi ini menggambarkan bahwa konteks sosial sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon ancaman kesehatan baik dalam hal tindakan preventif maupun penanganan saat terjadi kasus. Dan untuk terakhir, kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap 3 teks berita online mengenai kasus rabies pada anak dan warga di Buleleng, Bali mempengaruhi pendekatan analisis wacana Panjik, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, secara struktural makro, ketiga berita memiliki tema utama yang sama, yakni penyebaran dan dampak penyakit rabies akibat gigitan anjing, namun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Berita pertama menyoroti pentingnya penanganan medis cepat, dan berita kedua menggambarkan kondisi kritis dan kematian balita akibat rabies, dan berita yang ketiga menekankan serangan anjing yang mengamuk dan keterlambatan vaksinasi. Pemberitaan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap penyebaran rabies, khususnya di Buleleng. Melalui analisis wacana, media berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan penanganan medis cepat setelah digigit hewan berisiko meski intensitas pesan berbeda. Media online mempengaruhi pandangan publik tentang pencegahan dan penanganan rabies.